yang dan sekarang perbaiki apa perbaikannya? Ini Pak, bab 4 sama bab 5. Nah, bab 4 sama bab 5. Bab 5 ya. Ini kan gambaran umum ojek penelitiannya Pak. Nah, untuk datanya itu ada yang saya outliers Pak, soalnya data di uji normalitas. Kamu belum ujian sidang skripsi belum? Belum. Oh belum, sebenarnya udah. Oh belum ya, terus kemana? Kan pas saya coba uji normalitas tuh ada datanya jadi gak normal. Nah jadi saya outliers datanya Pak, dari 95 ada yang di outliers 16, jadi totalnya jadi 79. Nah terus kemudian pas saya uji multikolinearitas itu ada gejala multikolinearitas, jadi saya tambahin tahun pengamatannya tadinya dari saya jadi 5 tahun pengamatan dari 4 tahun. Udah multiple orang. Udah okay. Terus apa lagi? Terus di sini kan hasil statistik deskriptifnya Pak. Nilainya gimana hasil statistik? Nilai minnya itu 20,0050, diamnya 20,191006, nilai maksimumnya 20,62331, minimumnya 18,02963, A5 75423. Untuk yang ini kan yang variabel belanja desa ya Pak. Untuk yang dana desa minnya itu 19,344000, untuk mediannya 19,566923, nilai maksimumnya itu 20,07653, minimumnya ada 16,58923, standar deviasinya 0,74. Ini untuk variabel alokasi dana desanya Pak, X2-nya. Minnya itu ada 0,74331, mediannya 18,75756, maksimumnya itu 19,50931, nya didapatkan 17,52571, standar deviasinya 0,411459. Tiganya pendapatan asli desa untuk minnya itu 15,99885, mediannya 16,12753, didapatkan nilai maksimumnya 18,3997 dan minimumnya 11,95562, standar deviasinya 1,433. Probabilitasnya 0,002, lebih kecil dari 0,05. Jadi model yang terpilih di uji show ini. Kemudian untuk uji Hausmann-nya di sini cross section randomnya probabilitasnya 0,1643, 0,05. Jadi untuk model yang terpilih random effects model. Kemudian dilanjut ke uji Lagrange multiplier. Di sini untuk uji tersebut cross sectionnya senilai 0,0439, lebih kecil dari 0,05. Jadi model yang terpilih random effect model. Jadi untuk regresi linear bergandanya, untuk uji asumsi klasiknya tuh pakai random effect model Pak. Untuk uji normalitasnya tuh normal di atas 0,05. Kemudian untuk uji multikolinearitasnya juga oke Pak, nilainya itu lebih kecil dari 10 nilai PIF-nya. Watson Pak, hasilnya oke Pak, udah oke. Terus untuk uji heteroskedastisitasnya di sini oke juga Pak, probabilitasnya di atas 0,05 Pak. Satunya dana desa, X2-nya alokasi dana desa, X3-nya pendapatan asli desa. DD itu dana desa. ADD alokasi dana desa. Alokasi desa. Nah, terus dependennya apa? Dependen tadi? Dependennya belanja desa. Belanja desa. Iya. Jadi signifikan semua ya? Signifikan semua. Ya pastilah kan mulai desa tuh. Positif signifikan semua Pak hasilnya Pak. Ya saya udah duga itu. Ya pastilah. Iya Pak. Kemudian uji T Pak. Pak Dik sama boleh nih. Ya pasti itulah, pasti signifikan. Pasti signifikan ya. Iyalah, ada. Yang nulis kamu ini yang penelitian sebelumnya ada nggak banyak kayak gini? Banyak. Oh, iyalah. Tapi ada beberapa juga yang justru hasilnya itu negatif, gak signifikan. Kok negatif? Gak tahu tuh. Bisa dari mana tuh? Ada beberapa Pak. Ini Pak ada tabelnya. Nggak usah itu. Iya. Iya, ada beberapa yang justru negatif juga Pak. Jurnal di mana kamu dapat tuh? Saya cari-cari di Google Scholar. Dana desa itu berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Jadi hipotesis satunya diterima Pak. Iya, terus? Jadi sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiawati pada tahun 2022,
Saputri dan Rahayu tahun 2023, Hasan dan Tanesa pada tahun 2021, di mana penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Kemudian alokasi dana desanya di sini memperoleh hasil bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Maka hipotesis 2-nya diterima sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farida, Gunaryanto, dan Hasan pada tahun 2021, Dasuki 2020, Amnan, Sejahrudin, dan Haryani 2019, di mana penelitian terdahulunya juga menyatakan kalau alokasi dana desa itu berpengaruh positif signifikan terhadap belanja positif desa. semua. Kalau positif pasti salah kamu datang. Parahnya ada negatif kacau juga tuh. Iya, untuk pendapatan asli desanya juga di sini berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Jadi hipotesis 3-nya diterima sesuai dengan analisisnya. Ya kan dari situ maksudnya apa? Untuk dana desanya itu kan di sini menunjukkan semakin besar dana desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Karena jika dilihat dari laporan APBD desanya itu di setiap kabupaten sama kota memiliki anggaran yang paling tinggi yang bersumber dari APBN. Nah, sesuai dengan teori saya ngambilnya dari buku ini Pak, Akuntansi Sektor Publik. Siapa pengarang siapa? Nordiawan, yang direkomendasikan sama Pak Dikdik. Oh iya. Ya, jadi sejalan untuk penjelasan dari Nordiawan tahun 2006 halaman 15 untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat diwujudkan dalam APBN dan APBD. Jadi sesuai dengan sumber yang didapatkan dari dana desa. Mau di Sinudin semua? Lah sebelumnya sebelumnya siapa? Nah, kalau yang dana desa sama alokasi dana desa kan Nordiawan Pak. Nah, untuk pendapatan asli desa itu saya perbandingannya itu sama Hartoto. Ini tuh ada di buku akuntansi pemerintah. Kalau penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya siapa? Sama. Penelitian tadi kan untuk buku itu. Iya. Yang penelitian sebelumnya? Ini ada Farida Gunaryanto, cuman nggak dikutip, cuman nyebutin kalau sejalan hasilnya positif signifikan. Oh itu, jadi sama juga. Sama juga. Oh, tapi kalau di yang penelitian sebelumnya kamu ada namanya? Oh ada Pak. Ada ya. Ada ini Pak dijelasin. Iya. Siapa lagi itu? Untuk pendapatan asli desanya tuh perbandingannya sama buku dari akuntansi Ini pemerintah Garut apa pemerintah Garut ya? Provinsi Jawa Barat. Oh Jawa Barat, luas ya. Terus ada 19 kabupaten sama kota Pak. Iya. Ini ngambil pembandingannya dari buku akuntansi pemerintah dari Hartoto pada tahun 2023 halaman 313, mengelola dan menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hal tersebut menunjukkan apabila nilai pendapatan asli desa meningkat maka mempengaruhi bisa dikatakan desa-desa itu tuh udah mandiri Pak, sesuai dengan semua desa rata-rata gitu. Sesuai dengan penjelasan yang dari Mandiri tahu di mana mandirinya? Apa? Mandiri tahu di mandiri di mana? Tahu dia mandiri. Teori mandiri. Kau tahu dia mandiri di mana? Kan mandiri itu bisa sampai sendiri artinya. Kan hasilnya positif signifikan Pak. Jadi kan belanja desa itu pendapatan asli desa itu jadi dipungut dari desa. Sumber daya yang ada di daerah tersebut. Jadi kamu dipendam variabel ke belanja desa. Belanja desa itu dari hasil pendapatan asli desa. Pendapatan asli apa desa aja itu? Nah, pendapatan asli desa itu tuh dipungut dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Iya. Itu untuk belanja desa tadi yang 3 itu. Iya, belanja desa. Iya, maksudnya pendapatan desa asli desa itu kan digunakan untuk belanja desa. Oh, pendapatan asli digunakan untuk belanja desa. Belanja desa itu 3 ini. Jadi belanja desa itu sumbernya itu dari dana desa. Lokasi dana desa, pendapatan asli. Sejahrudin tuh hasilnya dia negatif. Udah di mana penelitiannya? Penelitiannya jadi hasil analisismu kan bisa mendikasikan kalau dia signifikan berarti mandiri kan. Kalau negatif berarti enggak, kalau enggak signifikan juga enggak kan. Berarti kalau dia enggak signifikan berarti ada sumber dana dari luar desa kan. Sumber luar desa di mana biasanya? Sumber dana luar desa di mana? Di Pemda. Saya enggak mempelajari yang itunya sih. Oh, enggak pelajari. Kamu enggak lihat misalnya kan ada bantuan itu tuh, dana bantuan pemerintah 2 miliar dari desa itu. Itu dana apa? Sumber apa namanya? Saya enggak mempelajari itunya. Oh, enggak punya itu. Kan ada itu sumber desa dapat sekian miliar. Ada kan? Ada sih, cuman saya kamu pelajari ke sana. Iya, kamu kalau bisa di latar belakang kamu sampaikan itu. Ada sumber dana lain, ada dana asli daerah. Dana asli desa sama dana lain. Nah, asli desa itu apa aja? Ya, sumber lain apa? Dana operasi di kota pusat. Itu pusat itu. Di latar belakang ya, Pak. Latar belakang tambahin aja ya, nanti ya.
saya gitu. catat dulu Pak, takut Iya. lupa. Jadi sebagai apa? Sebagai analisis kamu nanti bahwa analisis, oh ternyata dari sumber dana asli desa pun mereka bisa membiayai belanja desanya. Kalau dibantu oleh pertanyaan itu, kalau ada bantuan dari pemerintah pusat, kemana dana larinya? Ngerti nggak? Iya. Ya ngerti nggak? Misalnya gini, misalnya dia sumber dana asli desa 1M, dibelanja habis semua. Tapi ada lagi sumber dana lain kan dari pemerintah pusat 2M, kemana larinya? Iya. Nah, itu kamu jelaskan lah ya. Di latar belakang ya. Latar belakang kamu jelaskan nih sumber dana yang dari pemerintah pusat itu. Nanti pusatnya. Terus analisis kamu kasih tahu juga bahwasanya gini nih, misalnya kamu mengatakan bahwasanya dia sudah mandiri ya. Berarti sumber dana bantuan desa itu digunakan sebagai besar untuk apa selama ini, kasih tahu aja. Walaupun nggak kamu teliti. Nah, nanti sarannya Bu peneliti berlanjut untuk penggunaan dana yang berhasil dari pusat untuk apa saja di desanya ya. Nah, itu saya ada sih Pak. Gimana? Jadi kalau untuk pendapatan asli desa itu dananya itu bisa digunakan buat pembangunan desa, buat mensejahterakan masyarakat. Iya, kalau itu jelaskan deh. Kalau dana yang sumber dana desa, dana bersumber dari bukan asli desa, dana dari bantuan pusat 2M untuk apa? daerah, Nah, itu untuk apa? Nah, kalau yang dana desa itu jadi difokuskannya itu buat mensejahterakan si masyarakatnya. Kalau dana asli desa. Yang didapat dari Iya, pusat. tapi kalau di pusat untuk untuk sejahtera apa contohnya, kasih tahu itu. Oh, nanti dijelasin. Ya, tahu ya. Iya, Pak. Ya, Dijelasin, Pak. ya, tahu di analisisnya. Iya, Pak. Jadi gini, pendapatan asli desa itu digunakan untuk belanja desa infrastruktur kali ya. Iya, Pembangunan kan. Nah, untuk dana yang gencar selama ini dari pusat, misalnya pusat sekian miliar, daerah sekian, itu digunakan untuk apa keseluruhan, jadi nggak termasuk dalam belanja desa sini, kita tahu ya. Jadi saya masukin di implikasinya sih Pak. Seperti itu kadang nggak bisa jelasin implikasi. Dan seperti itu seperti X, Y itu, terus implikasi apa nggak bisa jelasin, ya, nggak ngerti deh. Ya. Jadi kadang ke mahasiswa saya jelasin contoh sederhana tadi itu. Coba penelitianmu apa? Kamu belanja desa itu apa? Pendapatan desa itu asli desa ternyata pengaruh belanja desa. Belanja desa itu apa aja di situ? Dapat keseluruhan belanja desa. Apa enggak itu perlu juga penjelasan di kamu. Penjelasan itu mesti clear di dalam bab 3 atau bab 2 dan bab 3 itu. Seorang tahu belanja desa itu apa saja. Dan di luar belanja desa mungkin belanja apa namanya itu mungkin sumber dana bukan asli desa. Ya kan? Nah, kalau seandainya dia posisi signifikan, berarti desa itu implikasi nanti ke depan itu dia punya tabungan, punya masyarakat rakyat, dan program lain yang sifatnya bisa program sifat ciri khas dari desa itu, ciri khas desa programnya, itu sesuai dengan ketentuan pemerintah itu. Jadi dia bisa bangun gedung lah, fasilitas, jembatan tu apa, jalan perbaiki, karena investasi desa untuk itu udah cukup. Tapi di luar yang sifatnya ekspansi, peningkatan fasilitas infrastruktur mungkin harapkan dari yang pemerintah pusat gitu. Jadi itu harus kamu clearkan. Nah, kamu tahu juga bantuan pemerintah pusat itu dibolehin digunakan untuk apa gitu. Harus tahu ya. Iya. Tahu, kamu menjelaskan di hasil itu nanti itu. Ya, walaupun kamu nggak membahas itu, tapi kan ada implikasi ke situ. Kan ada perimbangan antara dan pendapatan desa asli sama yang dari pemerintah pusat kan. Iya. Ya, kalau kamu menyatakan pendapatan asli desa bisa membiayai belanja desa, terus yang pusat itu apa, kemana duitnya gitu. Itu kamu jawab itu ya. Dari walaupun nggak kamu teliti, tapi secara umum aja, aplikasi umum aja. Itu aplikasi itu ya. Iya Pak. Nanti saya perbaiki lagi ya Pak. Iya. Sama keterbatasan sama sarannya juga. Dana desa dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Alokasi dana desa dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Itu kesimpulannya Pak. Terus keterbatasannya dalam penelitian. Iya. Terus apa lagi? Keterbatasan apa orang lagi? Keterbatasan yang nomor 1 dalam penelitian ini tidak mendapatkan seluruh data anggaran pendapatan dan belanja desa. Ada sebagian kabupaten atau kota yang tidak terdapat
laporan anggaran pendapatan dan Masa iya sih? belanjanya. Iya, jadi Pak, kan saya ambilnya di Badan Pusat Statistik. Yang tercantum di Badan Pusat Statistik Indonesia itu di laporannya cuma ada 19 kabupaten sama kota. Padahal kabupatennya ada berapa? Ada 23. Berarti banyak, ada 5 dong, ada 4 yang belum menyampaikan. Iya, sekitar segitu. Ada 4. Iya. Kenapa itu terlambat? Gini Pak, Kenapa? nggak dicantumin sih di sini ya Pak. Padahal BPS ya. Iya, itu di BPS, makanya disaran juga saya. Berarti kalau gitu sebenarnya disarankan supaya peneliti berikutnya mengambil data langsung ke Pemdanya. Itu sarannya ya. Jangan mengandalkan statistik aja, dia sumber data statistik semua dari Pemda, di pemerintah daerah datanya, jangan statistik aja. Ya. Jangan dari BPS ya Pak. Iya, BPS aja. Di Pemda juga, itu sarannya ya. Kamu sarannya apa tadi? Jadi sarannya kalau saya nomor 1, diharapkan pemerintah kabupaten atau kota agar lebih berkoordinir dalam memberikan informasi tentang laporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah ada, sehingga adanya transparansi data dan dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Soalnya Pak, kan di website Itu bisa juga sih yang tadi untuk peneliti bisa juga harus cerita ke Pemda. Pemda pasti ada tuh. Bukan berarti di BPS nggak ada, di Pemda nggak ada, ada di Pemda. Nggak tahu kenapa nggak ada, itu kamu telusuri. Jadi perlu ada penelitian kenapa terjadi perbedaan data BPS sama data Pemda, yang berapa kabupaten belum menyampaikan data. Ada apa? Apakah data digabung, kan nggak tahu kamu itu. Iya. Makanya itu maka berikutnya disarankan untuk datang ke Pemda dan BPS. Hanya BPS, Pemda juga itu ya. Ya Pak. Itu. Kurangnya penelitian yang membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa Provinsi Jawa Barat, sehingga penelitian mengalami kesulitan saat mencari referensi dan penelitian yang sendiri. Tapi katamu ada. Kok kurang? Betul, kurang ada. Ini satu-satunya saya di BS yang ngebahas. Enggak, bukan di BS, yang di tempat lain kan? Oh iya, justru saya itu referensinya tuh dari daerah lain, bukan dari Provinsi Jawa Barat. Oh, jauh ke Jawa Barat. Di Jawa Barat nggak ada. Nggak ada, saya nggak nemu. Oh. Makanya ini yang pertama Jawa Barat. Yang pertama. Kurang tahu sih, tapi kalau saya cari, saya nggak nemu. Pertama kamu belum nemu aja. Iya, saya belum Pasti nemu. ada nemu tuh. Kamu nemu aja. Saya belum nemu. Ini pasti banyak yang bikin lah ini. Kan gampang nih, banyak yang bikin. Cuma kamu belum nemu aja. Jadi bisa nggak Pak kalau itu keterbatasannya? Keterbatasannya apa sih? Kedua? Kurangnya penelitian yang membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa Provinsi Jawa Barat. Jangan bilang kurang, pasti ada. Nanti ketawa orang tuh. Jangan ketuang. Ya, udah berarti ganti ya Pak. Kurang penelitian sih enggak juga. Soalnya, Sampai sekarang belum banyak ditemukan. Sampai sekarang penulis belum banyak menemukan penelitian terkait dengan itu di Jawa Barat. Hanya di daerah lain. Ini karena kekurangan dari penulis sendiri dalam mencari referensi. Waktu terbatas. Untuk itu disarankan supaya untuk berikutnya supaya lebih luas lagi mencari sumber data. Ya. Di situ tentu ya. Itu. 2022 karena anggaran terrealisasi di Badan Pusat Statistik Indonesia baru sampai tahun 2002. Jadi 23 emang ada? Kalau 2023 tuh baru anggarannya, belum realisasinya Pak. Lu kalau udah di bulan berapa sekarang? Iya, terakhir saya cek juga Kamu terakhir kapan ngeceknya? Kemarin pas saya mau nambahin lagi tahun pengamatan. Nggak ada? Nggak ada Pak, adanya tuh yang di BPS ya. Jadi kamu 2022 dong? 2018 sampai 2022. 22 nggak bisa 23 karena 3 belum ada. Anggaran realisasi belum ada lah. Realisasi belum ada. Oh, kok bisa lama itu? Iya makanya, jadi itu saya jadi BPS juga sampai 2022 aja, 23 nggak ada BPS. ada 2022 tapi cuman anggaran belum realisasi. BPS? Iya BPS. Oh. Baru anggarannya belum. Ya 2023 ada, tapi realisasi belum ada. 23 lengkap kan, 22 lengkap kan? Lengkap Pak. Oh iya, berarti. Jadi sarannya dapat memperbaharui tahun pengamatan untuk mengikuti perkembangan yang terkini. Oh gitu. Ya. Minggu depan kamu gabung online ya? Iya Pak. Tapi gimana nggak bisa? Kayaknya saya gak di Tasik deh Pak. Kemana? Di mana? Mau di Garut aja, di saudara saya. Garut ya, Garut kuat kan? Kota Pak, Garut kota. Bagus sinyalnya. Iya, udah kamu Garut aja, minggu depan Garut aja. Dari Tasik Garut berapa jauh? Cuma 2 jam. Lo dekat dong. Iya dekat. Lo kenapa nggak Garut aja kamu tuh? Soalnya mau Besok nih kalau ujian sini Garut aja ya. Garut ya. Ujian apa? Ujian sidang skripsi ya. Pasti Pak, saya pasti. Jangan di Tasik lagi. Enggak, Kacau Pak. itu. Terus kalau mau Garut. kalau sidang tuh kasih cahaya depan, di lampu tuh di depan. Kamu gelap terus kayak tubak kamu kelihatan. Soalnya itu di luar, saya nyari sinyal Pak. Iya, Di luar rumah. enggak, kamu gelap kayak tubak kamu. Ini nenek tuh. Pokoknya enggak. Ya. Iya Pak. Biasa kalau ujian sidang kamu siapkan ruangnya cahaya lampunya terang benerang. Siap. Jadi kamu terang tuh, cerah wajahnya ya. Gini kan cerah. Ya. Pak, Oh udah di 3 ekstensi. iya.
Kamu SMA. Oh. Ya. Pintar deh. Pintar, Pak. Udah selesai udah. Lagi Si Valen? justru pengen ketemu Bapak ke Valen tuh. Cuman hari ini beliau ada rapat. Valen tuh semasa kami ya? Iya. Kok nggak nemuin saya tuh? Iya, dia tadinya mau ketemu sama Bapak hari ini bareng sama saya. Terus kenapa? Cuman ada rapat. Rapat lagi. Mana foto? Udah lupa saya mana Valen tuh. Waduh, udah lupa saya tuh. Yang ketemu sama saya. Kembali nanti kami besok ya. Iya, Kamis, Kami Pak. besok ya. Langsung ke Garut nih. Iya. Langsung pulang ke Garut. Garut ya. So habis ini kalau pulang juga nih. Ya. Iya, makasih Yaudah. ya, Pak. Ya. Udah. 1, 2, 3. Ya. Cepat selesaikan ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Apa terus, Ibu? Ke Indonesia. Makasih Ya, ya, Pak. ya, sama.